Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susan Salsadela Angelina, NIM B12 2019 03946 dengan mata kuliah Laboratorium Akuntansi. Saya akan menjelaskan penyelesaian siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Sebelum melakukan penjurnalan, seorang akuntan harus paham dan mengetahui gambaran pada pencatatan perusahaan untuk menjadi laporan keuangan. Pada kasus 1, perusahaan jasa, pada awal Juni 2020, Beni dan Gunawan yang merupakan lulusan akuntansi sepakat untuk mendirikan usaha bersama kantor akuntan publik yang diberi nama KAP BNG. Kantor ini berlokasi di Jalan Arjuna nomor 45 Semarang. Usaha ini bergerak di bidang pemberian jasa atestasi dan non-atestasi. Berikut transaksi yang terjadi pada KAP BNG selama bulan Juni 2020. Bulan Juni tanggal 1, Beni menyerahkan uang tunai sebesar 200 juta dan sebuah mobil pribadinya yang ditaksir senilai 175 juta dan Gunawan menyetorkan uang tunai senilai 300 juta sebagai bentuk penyertaan modal awal. Jurnal umumnya tanggal 1, kas 200 juta di debit, kendaraan 175 juta di debit, modal Beni 375 juta di kredit. Perusahaan membayar sewa gedung untuk 1 tahun ke depan sebesar 15 juta. Tanggal 2 sewa dibayar di muka 15 juta di debit, kas 15 juta di kredit. Tanggal 4 membayar biaya perizinan 2.500.000, pemasangan telepon 500.000 dan pemasangan papan nama 750.000. Jurnal umumnya tanggal 4 beban izin operasi 2.500.000 debit, beban telepon 500.000 debit, beban papan nama 750.000 debit, kas 3.750.000 kredit. Tanggal 4 yang kedua merekrut 2 orang karyawan yang masing-masing akan diganti sebesar 1.200.000 setiap bulan. Di tanggal 4 yang kedua ini belum ada transaksi keuangan dan belum menjadi kewajiban perusahaan dan dicatat di akhir bulan dan tidak perlu dicatat tanggal 4. Jadi tanggal 4 ini nanti dicatat di akhir bulan. Selanjutnya tanggal 5, membeli 5 unit komputer 5.700.000 secara kredit dari Angkasa Komputer. Pembayaran dilakukan dengan mengangsur sebanyak 5 kali, dicatat sebagai peralatan. Jurnal umumnya tanggal 5 peralatan 28.500.000 di debit, utang usaha 28.500.000 di kredit. Tanggal 6 membayar pembuatan kop surat sebesar 300.000. Tanggal 6 beban cetak kertas kop 300.000 di debit, kas 300.000 di kredit. Tanggal 6 yang kedua membeli perlengkapan kantor dari toko Anugrah sebesar 1.500.000 secara tunai. Jurnal umumnya tanggal 6 yang kedua perlengkapan kantor 1.500.000 di debit, kas 1.500.000 di kredit. Tanggal 8 memberikan jasa audit laporan keuangan kepada PT Anyelir senilai 8 juta. Dengan kesepakatan PT Anyelir membayar 30% sebagai uang muka dan sisanya setelah audit selesai. Jurnal umumnya tanggal 8 kas 2.400.000 di debit, piutang usaha 5.600.000 di debit, pendapatan jasa 8 juta di kredit. Tanggal 9 membeli printer dari Angkasa Komputer senilai 2 juta secara tunai, dicatat sebagai peralatan. Jurnal umumnya tanggal 9 peralatan 2 juta di debit, kas 2 juta di kredit. Tanggal 10 mengeluarkan sejumlah uang untuk menjamu tamu klien 750.000 dimasukkan ke dalam beban lain-lain. Tanggal 10 beban lain-lain
750.000 di debit, kas 750.000 di kredit. Tanggal 11, membeli 2 galon air minum 50.000 secara tunai, dicatat ke dalam beban lain-lain. Tanggal 11, beban lain-lain 50.000 di debit, kas 50.000 di kredit. Tanggal 12, membayar angsuran pertama kepada Angkasa Komputer atas pembelian komputer pada tanggal 5 Juni yang lalu. Jurnal umumnya, tanggal 12, utang usaha 5.700.000 di debit, kas 5.700.000 di kredit. Tanggal 13, membeli kertas untuk perlengkapan kantor senilai 500.000 secara tunai. Jurnal umumnya, tanggal 13, perlengkapan kantor 500.000 di debit, kas 500.000 di kredit. Selanjutnya, tanggal 15, menyelesaikan jasa atas menyusun laporan keuangan klien senilai 4 juta dibayar tunai. Jurnal umumnya, tanggal 15, kas 4 juta debit, pendapatan jasa 4 juta kredit. Tanggal 16, membayar beban iklan sebesar 1.200.000 untuk 3 kali terbit. Jurnal umumnya, tanggal 16, beban iklan 1.200.000 di debit, kas 1.200.000 di kredit. Selanjutnya, tanggal 17, telah menyelesaikan jasa konsultasi perpajakan klien senilai 750.000 tunai. Jurnal umumnya, tanggal 17, kas 750.000 debit, pendapatan jasa 750.000 kredit. Tanggal 18, menerima pelunasan pembayaran 70% dari klien PTA Nyelir karena perusahaan telah menyelesaikan pekerjaannya. Jurnal umumnya, tanggal 18, kas 5.600.000 debit, piutang usaha 5.600.000 kredit. Tanggal 19, membayar angsuran kedua kepada Angkasa Komputer atas pembelian komputer pada tanggal 5 Juni yang lalu. Jurnal umumnya, tanggal 19, utang usaha 5.700.000 di debit, kas 5.700.000 di kredit. Tanggal 20, Beni mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Jurnal umumnya, tanggal 20, Privo Beni 500.000 di debit, kas 500.000 di kredit. Tanggal 22, membayar beban listrik dan air sebesar 600.000. Tanggal 22, beban listrik dan air 600.000 di debit, kas 600.000 di kredit. Tanggal 22 yang kedua, membayar beban telepon sebesar 300.000. 22, beban telepon 300.000 di debit, kas 300.000 di kredit. Tanggal 23, menerima fee yang telah menyelesaikan jasa penyusunan laporan keuangan klien sebesar 4.500.000. Tanggal 23, kas 4.500.000 di debit, pendapatan jasa 4.500.000 di kredit. Tanggal 24, KAP telah menyelesaikan jasa untuk memeriksa laporan keuangan klien senilai 10 juta. Klien membayar 60% terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar minggu depan. Jurnal umumnya, tanggal 24, kas 6 juta debit, piutang usaha 4 juta debit, pendapatan jasa 10 juta kredit. Tanggal 26, membayar angsuran ketiga kepada Angkasa Komputer atas pembelian komputer pada tanggal 5 Juni yang lalu. Jurnal umumnya, tanggal 26, utang usaha 5.700.000 di debit, kas 5.700.000 di kredit. Tanggal 27, membayar gaji 2 karyawannya masing-masing sebesar 1.200.000. Tanggal 27, beban gaji 2.400.000 di debit,
kas 2.400.000 di kredit. Tanggal 29 membayar pajak penghasilan bulan Juni sebesar 97.000. Jurnal umum tanggal 29 beban pajak 97.000 di debit, kas 97.000 di kredit. Tanggal 30 membayar pajak atas reklaim papan nama sebesar 125.000. Tanggal 30 beban reklaim 125.000 di debit, kas 125.000 di kredit. Tanggal 30 menerima pelunasan klien atas transaksi tanggal 24 kemarin. Tanggal 30 kas 4 juta di debit, piutang usaha 4 juta di kredit. Total dari jurnal umum debit 786.522.000, kredit 786.522.000. Setelah itu memposting akun jurnal umum ke buku besar. Yang pertama yaitu kas. Bulan Juni tanggal 1, jurnal umum 1 500 juta debit, saldo menjadi 500 juta debit. Tanggal 2 dari jurnal umum 1 15 juta kredit, saldo menjadi 485 juta. Tanggal 4 dari jurnal umum 1 3.750.000 kredit, saldo menjadi 481.250.000 debit. Tanggal 6 dari jurnal umum 1 300.000 kredit, saldo menjadi 480.950.000 debit. Tanggal 6 yang kedua dari jurnal umum 1 1.500.000 kredit, saldo menjadi 479.450.000 debit. Tanggal 8 dari jurnal umum 1 2.400.000 debit, saldo menjadi 481.850.000 debit. Tanggal 9 dari jurnal umum 1 2 juta kredit, saldo menjadi 479.850.000 debit. Tanggal 10 dari jurnal umum 1 750.000 kredit, saldo menjadi 479.100.000 debit. Tanggal 11 dari jurnal umum 1 50.000 kredit, saldo menjadi 479.050.000 debit. Tanggal 12 dari jurnal umum 1 5.700.000 kredit, saldo menjadi 473.350.000 debit. Tanggal 13 dari jurnal umum 1 500.000 kredit, saldo menjadi 4.772.850.000. Tanggal 15 dari jurnal umum 1 debit 4 juta, saldo menjadi 476.850.000 debit. Selanjutnya tanggal 16 dari jurnal umum 1 1.200.000 kredit, saldo menjadi 475.650.000 kredit. Tanggal 17 dari jurnal umum 1 750.000 debit, saldo menjadi 476.400.000 debit. Tanggal 18 dari jurnal umum 1 5.600.000 debit, saldo menjadi 482 juta. Tanggal 19 dari jurnal umum 1 5.700.000 kredit, saldo menjadi 476.300.000
debit. Tanggal 20 dari jurnal umum 1, 500.000 kredit, saldo menjadi 475.800 rupiah. 475.800. Tanggal 22 dari jurnal umum 1, 600.000 kredit, saldo menjadi 475.200.000 rupiah. Di debit. Tanggal 22 yang kedua dari jurnal umum 1, 300.000 di debit, kredit, saldo menjadi 474.900.000 di debit. Tanggal 23 dari jurnal umum 1, 4.500.000 di debit, saldo menjadi 4.479.400 debit. Tanggal 24 dari jurnal umum 1, 6 juta debit, saldo menjadi 485.400.000 debit. Tanggal 26 dari jurnal umum 1, 5.700.000 di kredit, saldo menjadi 479.700.000 kredit debit. Tanggal 27 dari jurnal umum 1, 2.400.000 kredit, saldo menjadi 477.300.000 di debit. Tanggal 29 dari jurnal umum 1, 97.000 kredit, saldo menjadi 470.203.000 di debit. Tanggal 30 dari jurnal umum 1, 125.000 di kredit, saldo menjadi 477.078.000 di debit. Tanggal 30 yang kedua dari jurnal umum 1, 4 juta di debit, saldo menjadi 481.078.000 di debit. Selanjutnya, piutang usaha. Bulan Juni tanggal 8 dari jurnal umum 1, masuk 5.600.000 debit, saldo menjadi 5.600.000 debit. Tanggal 18 dari jurnal umum 1, 5.600.000 kredit, saldo menjadi 0. Tanggal 24 dari jurnal umum 1, 4 juta debit, saldo menjadi 4 juta. Tanggal 30 dari jurnal umum 1, 4 juta kredit, saldo menjadi 0. Selanjutnya, perlengkapan kantor. Bulan Juni tanggal 6 dari jurnal umum 1, 1.500.000 debit, saldo menjadi 1.500.000 debit. Tanggal 13 dari jurnal umum 1, debit 500, saldo menjadi 2 juta debit. Iklan dibayar di muka belum ada. Selanjutnya, sewa dibayar di muka. Bulan Juni tanggal 2 dari jurnal umum 1, 15 juta debit, saldo menjadi 15 juta debit. Selanjutnya, peralatan. Bulan Juni tanggal 5 dari jurnal umum 1, debit 28.500.000, saldo menjadi 28.500.000. Tanggal 9 dari jurnal umum 1, 2 juta debit, saldo menjadi 30.500.000. Akumulasi belum ada. Kendaraan bulan Juni tanggal 1 dari jurnal umum 1, debit 175 juta, saldo menjadi 175 juta debit. Akumulasi penyusunan kendaraan belum ada. Selanjutnya, utang usaha. Bulan Juni tanggal 5 dari jurnal umum 1, 28.500.000 kredit, saldo menjadi 28.500.000 kredit. Tanggal 12 dari jurnal umum 1, debit 5.700.000, saldo menjadi 22.800.000.
Tanggal 19 dari Jurnal Umum 1, 5.700.000 debit, saldo menjadi 17.100.000 kredit. Tanggal 26 dari Jurnal Umum 1, 5.700.000 debit, saldo menjadi 11.400.000 kredit. Pendapatan diterima belum ada. Utang gaji belum ada. Beban yang masih harus dibayar belum ada. Ikhtisar laba rugi belum ada. Modal BNI bulan Juni tanggal 1 dari Jurnal Umum 1, kredit 375 juta, saldo menjadi 375 juta kredit. Priva BNI bulan Juni tanggal 20 dari Jurnal Umum 1, 500.000 debit, saldo menjadi 500.000 debit. Modal Gunawan dari bulan Juni tanggal 1 dari Jurnal Umum 1, 300 juta kredit, saldo menjadi 300 juta kredit. Selanjutnya, Priva Gunawan belum ada. Pendapatan jasa bulan Juni tanggal 8 dari Jurnal Umum 1, kredit 8 juta, saldo menjadi 8 juta kredit. Tanggal 15 dari Jurnal Umum 1, kredit 4 juta, saldo menjadi 12 juta. Tanggal 17 dari Jurnal Umum 1, masuk 750.000 kredit, saldo menjadi 12.750.000 kredit. Tanggal 23 dari Jurnal Umum 1, 4.500 kredit, saldo menjadi 17.250.000 kredit. Tanggal 24 dari Jurnal Umum 1, mutasi 10 juta, saldo menjadi 27.250.000 kredit. Selanjutnya, pendapatan bunga belum ada. Beban perizinan bulan Juni tanggal 4, Jurnal Umum 1, 2.500.000 debit, saldo menjadi 2.500.000. Beban iklan bulan Juni tanggal 16 dari Jurnal Umum 1, 1.200.000 debit, saldo menjadi 1.200.000 debit. Beban cetak kertas kop bulan Juni tanggal 6 dari Jurnal Umum 1, 300.000 debit, saldo menjadi 300.000 debit. Beban perlengkapan belum ada. Beban papan nama bulan Juni tanggal 4 dari Jurnal Umum 1, 750.000 debit, saldo menjadi 750.000 debit. Beban gaji bulan Juni tanggal 27 dari Jurnal Umum 1, 2.400.000 debit, saldo menjadi 2.400.000 debit. Beban pajak bulan Juni tanggal 29, Jurnal Umum 1, 97.000 debit, saldo menjadi 97.000 debit. Beban listrik dan air bulan Juni tanggal 22 dari Jurnal Umum 1, 600.000 debit, saldo menjadi 600.000 debit. Beban telepon bulan Juni tanggal 4 dari Jurnal Umum 1, 500.000 debit, saldo menjadi 500.000 debit. Tanggal 22 dari Jurnal Umum 1, 300.000 mutasi debit, saldo menjadi 800.000 debit. Beban penyusutan peralatan belum ada. Beban penyusutan kendaraan belum ada. Beban reklam bulan Juni tanggal 30 dari Jurnal Umum 1, mutasi 125.000 debit, saldo 125.000 debit. Beban sewa belum ada. Beban administrasi bank belum ada. Beban lain-lain bulan Juni tanggal 10 dari Jurnal Umum 1, 750.000 debit, saldo menjadi 750.000 debit. Tanggal 11 dari Jurnal Umum 1, mutasi 50.000 debit, saldo menjadi 800.000 debit. Setelah menyelesaikan daftar saldo sebelum penyesuaian, selanjutnya mengerjakan jurnal penyesuaian.
Informasi penyesuaian pada akhir bulan Juni 2020 sebagai berikut. A. Pada akhir tahun keempat, diperkirakan nilai kendaraan sebesar 40 juta, penyusutan menggunakan metode garis lurus. Jurnal penyesuaiannya tanggal 30 A. Beban penyusutan kendaraan 2.812.500 di debit. Akumulasi penyusutan kendaraan 2.812.500 di kredit. B. Penyusutan peralatan adalah 25% per tahun tanpa nilai sisa. Tanggal 30 B. Beban penyusutan peralatan 635.417 debit. Akumulasi penyusutan peralatan 635.417 di kredit. C. Perlengkapan yang tersisa pada akhir Juni 2020 senilai 700.000. Di jurnal penyesuaian tanggal 30 C. Beban perlengkapan 1.300.000 di debit. Beban perlengkapan 1.300.000 di kredit. D. Sewa gedung telah kadaluarsa 1 bulan. Tanggal 30 D. Beban sewa gedung 1.250.000 di debit, sewa gedung 1.250.000 di kredit. E. Gaji lembur akhir bulan 1 karyawan sebesar 200.000 belum dibayar. Di jurnal penyesuaian tanggal 30 E. Beban gaji 200.000 di debit, utang gaji 200.000 di kredit. F. Beban administrasi bank dan mendapatkan bunga bank atas rekening di Bank Mandiri sebesar 75.000 dan 168.000. Jurnal penyesuaiannya tanggal 30 F. Beban administrasi bank 75.000, kas 93.000 di debit, pendapatan bunga bank 168.000 di kredit. G. Sampai dengan akhir bulan iklan yang telah terbit sebanyak 2 kali. Jurnal penyesuaiannya tanggal 30 G. Iklan dibayar di muka 400.000 debit, beban iklan 400.000 di kredit. H. Menerima uang muka jasa audit dari klien sebesar 2 juta. Pekerjaan akan dilakukan mulai bulan depan. Jurnal penyesuaiannya tanggal 30 H. Kas 2 juta di debit, pendapatan diterima di muka 2 juta di kredit. I. Pembagian keuntungan kerugian sesuai dengan proporsi kepemilikan pada saat awal pembentukan. Jadi total semua jurnal penyesuaiannya debit 8.765.917 rupiah, debit kredit 8.765.917 di rupiah di kredit. Setelah mengerjakan jurnal penyesuaian, selanjutnya mengerjakan buku besar setelah penyesuaian. Pertama, kas. Tanggal 30 dari jurnal penyesuaian 1, 93.000 debit, saldo menjadi 481.171.000 debit. Tanggal 30 dari jurnal penyesuaian 1, masuk kas 2 juta di debit, saldo menjadi 483.171.000 di debit. Selanjutnya,
yang ada di buku besar jurnal penyesuaian. Perlengkapan kantor tanggal 30 dari jurnal penyesuaian 1, mutasi 1.300.000 kredit. Saldo menjadi 700.000 debit. Selanjutnya, iklan dibayar di muka tanggal 30 dari jurnal penyesuaian 1, mutasi 400.000 di debit. Saldo di debit 400. Selanjutnya, sewa dibayar di muka tanggal 30 dari jurnal penyesuaian 1, mutasi 1.250.000 di kredit. Saldo menjadi 13.750.000 di debit. Akumulasi penyusutan peralatan tanggal 30 dari jurnal penyesuaian 1, mutasi 635.417 di kredit. Saldo menjadi 635.417 di kredit. Selanjutnya, akumulasi penyusutan kendaraan tanggal 30 dari jurnal penyesuaian 1, mutasi 2.812.500 di kredit. Saldo menjadi 2.812.500 di kredit. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka tanggal 30 dari jurnal penyesuaian 1, mutasi 2 juta di kredit. Saldo di kredit 2 juta. Selanjutnya, utang gaji tanggal 30 dari jurnal penyesuaian 1, mutasi 200.000 kredit. Saldo menjadi 200.000 kredit. Selanjutnya, yang ada di buku besar setelah penyesuaian, pendapatan bunga bank tanggal 30 dari jurnal penyesuaian 1, mutasi 168.000 di kredit. Saldo menjadi 168.000 di kredit. Selanjutnya, beban iklan tanggal 30 dari jurnal penyesuaian 1, mutasi 400.000 kredit. Saldo menjadi 800.000 debit. Selanjutnya, beban perlengkapan tanggal 30 dari jurnal penyesuaian 1, 1.300.000 di debit. Saldo menjadi 1.300.000 debit. Beban gaji tanggal 30 dari jurnal penyesuaian 1, mutasi 200.000 debit. Saldo menjadi 2.600.000 debit. Beban penyusutan peralatan tanggal 30 dari jurnal penyesuaian 1, mutasi 635.417 debit. Saldo menjadi 635.417 di debit. Beban penyusutan kendaraan tanggal 30 dari jurnal penyesuaian 1, 2.812.500 di debit. Saldo menjadi 2.812.500 di debit. Selanjutnya, beban sewa tanggal 30 dari jurnal penyesuaian 1, mutasi 1.250.000 di debit. Saldo menjadi 1.250.000 di debit. Selanjutnya, beban administrasi bank tanggal 30 dari jurnal penyesuaian 1, mutasi 75.000 debit. Saldo menjadi 75.000 debit. Setelah menyelesaikan buku besar setelah penyesuaian, setelah itu memposting di daftar saldo sebelum penyesuaian. Kas menjadi 483.171.000 di debit. Piutang usaha masih 0. Perlengkapan 700.000 di debit. Iklan dibayar di muka 400.000 di debit. Sewa dibayar di muka 13.750.000 di debit.
Peralatan 30.500.000 di debit. Akumulasi penyusutan peralatan 635.417 di kredit. Kendaraan 175 juta di debit. Akumulasi penyusutan kendaraan 2.812.500 di kredit. Utang usaha 11.400 di kredit. Pendapatan diterima di muka 2 juta di kredit. Utang gaji 200.000 di kredit. Selanjutnya, ikhtisar laba rugi beban yang masih harus dibayar belum. Modal Beni 375 juta di kredit. Privo Beni 500.000 di debit. Modal Gunawan 300 juta di kredit. Privo Gunawan belum ada. Pendapatan jasa 27.250.000 di kredit. Pendapatan bunga bank 168.000 di kredit. Beban izin operasi 2.500.000 di debit. Beban iklan 800.000 di debit. Beban cetak kertas kop 300.000 di debit. Beban papan nama 750.000 di debit. Beban reklam 125.000 di debit. Beban gaji 2.600.000 di debit. Beban pajak 97.000. Beban listrik dan air 600.000. Beban telepon 800.000. Beban penyusutan peralatan 635.417 di debit. Beban penyusutan kendaraan 2.812.500 di debit. Beban sewa 1.250.000 di debit. Beban administrasi bank 75.000. Beban lain-lain 800.000. Beban perlengkapan 1.300.000 di debit. Jadi total dari neraca saldo setelah penyesuaian debit 719.465.917 rupiah. Kredit 719.465.917 kredit. Setelah mengerjakan daftar saldo sebelum penyesuaian, selanjutnya memposting laporan laba rugi. Di dalam laba rugi ada akun pendapatan dan akun beban. Di dalam pendapatan ada pendapatan jasa sebesar 27.250.000 di kredit. Pendapatan bunga bank 168.000 di kredit. Jumlah 27.418.000 rupiah. Di dalam beban ada beban izin operasi 2.500.000 di debit. Beban iklan 800.000 di debit. Beban cetak kertas kop 300.000 di debit. Beban papan nama 750.000 di debit. Beban reklam 125.000 debit. Beban gaji 2.600.000 debit. Beban pajak 97.000 debit. Beban listrik dan air 600.000 debit. Beban telepon 800.000 debit. Beban penyusutan peralatan 635.417 debit. Beban penyusutan peralatan kendaraan 2.812.500 di debit. Beban sewa 1.250.000 di debit. Beban administrasi bank 75.000 debit. Beban lain-lain 800.000 debit. Beban perlengkapan 1.300 debit. Jadi jumlah dari beban 15.444.917 rupiah. Jadi laba rugi mendapatkan laba senilai 11.973.083 rupiah. Selanjutnya memposting laporan perubahan ekuitas. Saldo awal 1 Juni 2020. Modal Beni 375 juta. Modal Gunawan 300 juta. Total ekuitas 675 juta.
Laba rugi 11.973.083.083 rupiah dikurang Privo 500.000, jadi saldo 30 Juni 2020 senilai 686.473.083 rupiah. Setelah menyelesaikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas, selanjutnya memposting laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan ada akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Di dalam aset ada kas senilai 483.171.000 di debit, piutang usaha 0, iklan dibayar di muka 400.000 di debit, sewa dibayar di muka 13.750.000 debit, perlengkapan 700.000 di debit, peralatan 30.500.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan 635.417 di kredit, kendaraan 175 juta di debit, akumulasi penyusutan kendaraan 2.812.500 di kredit. Jumlah dari debit 703.521.000. Jumlah kredit 3.447.917 rupiah. Jadi total aset debit dikurangi kredit 700.073.083 rupiah. Liabilitas ada utang usaha senilai 11.400.000, pendapatan diterima di muka 2 juta, utang gaji 200.000, jumlah liabilitas 13.600.000. Ekuitas ada saldo laba. Di ekuitas saldo laba sejumlah 686.473.083 rupiah. Jumlah dari ekuitas 686.473.883 rupiah. Total dari liabilitas dan ekuitas sejumlah 700.073.083 rupiah. Setelah mengerjakan laporan posisi keuangan, selanjutnya mengerjakan worksheet atau kertas kerja. Di worksheet untuk bulan yang berakhir 30 Juni 2020 ada daftar saldo sebelum penyesuaian, ada penyesuaian, ada daftar saldo sesudah penyesuaian, ada laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Di daftar saldo sebelum penyesuaian total debit sebesar 713.650.000. Kredit 713.650.000. Selanjutnya di penyesuaian debit sebesar 8.765.917 rupiah. Di kredit 8.765.917 rupiah. Selanjutnya di daftar saldo sesudah penyesuaian. Di debit sebesar 719.465.917 rupiah. Di debit 719
Rp465.917. Selanjutnya, di laporan laba rugi, debit total sebesar Rp15.444.917. Kredit Rp27.410.000. Selanjutnya, di laporan posisi keuangan, total Rp703.521.000. Kredit Rp692.047.917. Laba bersihnya Rp11.973.83. Setelah mengerjakan kertas kerja, selanjutnya mengerjakan ayat jurnal penutup. Di ayat jurnal penutup, akun yang ditutup yaitu akun pendapatan, menutup akun beban, menutup akun ikhtisar laba rugi, dan menutup akun privo. Tanggal 30, pendapatan jasa Rp27.250.000 debit, pendapatan bunga bank Rp168.000 debit, ikhtisar laba rugi Rp27.418.000 kredit. Menutup akun pendapatan. Tanggal 30, ikhtisar laba rugi Rp15.444.917 di debit, beban izin operasi Rp2.500.000 kredit, beban iklan Rp800.000 di kredit, beban cetak kertas kop Rp300.000 di kredit, beban papan nama Rp750.000 di kredit, beban reklam Rp125.000 di kredit, beban gaji Rp2.600.000 di kredit, beban pajak Rp97.000 di kredit, beban listrik dan air Rp600.000 di kredit, beban telepon Rp800.000 di kredit, beban penyusutan peralatan Rp635.417 di kredit, beban penyusutan kendaraan Rp2.812.500 di kredit, beban sewa Rp1.250.000 di kredit, beban administrasi bank Rp75.000 di kredit, beban lain-lain Rp800.000 di kredit, beban perlengkapan Rp1.300.000 di kredit. Menutup akun beban. Tanggal 30, ikhtisar laba rugi Rp11.973.83 di debit. Saldo laba Rp11.973.83 di kredit. Menutup akun ikhtisar laba rugi. Saldo laba tanggal 30, saldo laba Rp500.000 di debit, privo Rp500.000 di kredit. Menutup akun privo. Jadi total debit jurnal penutup Rp55.336.000. Debit Rp55.336.000. Setelah mengerjakan ayat jurnal penutup, selanjutnya mengerjakan buku besar setelah penutupan. Akun-akun yang ada di jurnal penutup ikhtisar laba rugi tanggal 30 dari jurnal penutup 1 Rp27.418.000 di kredit
saldo menjadi 27.418.000 di kredit. Tanggal 30 dari jurnal penutup 1, 15.444.917 di debit, saldo menjadi 11.973.083 rupiah. Tanggal 30 dari jurnal penutup 1, mutasi 11.973.083 rupiah di debit, saldo menjadi 0. Pendapatan jasa tanggal 30 dari jurnal penutup 1, mutasi 27.500 di debit, saldo menjadi 0. Pendapatan bunga bank tanggal 30, mutasi dari jurnal penutup 1, mutasi 168.000, saldo menjadi 0. Dari beban perizinan tanggal 30 dari jurnal penutup 1, mutasi 2.500.000, saldo menjadi 0. Selanjutnya beban iklan tanggal 30 dari jurnal penutup 1, mutasi 800.000, saldo menjadi 0. Beban cetak kertas KOP tanggal 30 dari jurnal penutup 1, mutasi 300.000 kredit, saldo menjadi 0. Beban perlengkapan tanggal 30 dari jurnal penutup 1, 1.300.000 di kredit, saldo menjadi 0. Beban papan nama tanggal 30 dari jurnal penutup 1, mutasi 750.000, saldo menjadi 0. Beban reclaim tanggal 30 dari jurnal penutup 1, kredit 125.000, saldo menjadi 0. Beban gaji tanggal 30 dari jurnal penutup 1, mutasi 2.600.000 kredit, saldo menjadi 0. Beban pajak dari tanggal 30 dari jurnal penutup 1, mutasi 97.000 kredit, saldo menjadi 0. Beban listrik dan air tanggal 30 dari jurnal penutup 1, mutasi 600.000 di kredit, saldo menjadi 0. Beban telepon tanggal 30 dari jurnal penutup 1, mutasi 800.000, saldo menjadi 0. Saldo beban penyusutan peralatan tanggal 30 dari jurnal penutup 1, mutasi 635.417 rupiah di kredit, saldo menjadi 0. Beban penyusutan kendaraan tanggal 30 dari jurnal penutup 1, mutasi 2.812.500 di kredit, saldo menjadi 0. Beban sewa tanggal 30 dari jurnal penutup 1, mutasi 1.250.000, saldo 0. Beban administrasi bank tanggal 30 dari jurnal penutup 1, mutasi 75.000 kredit, saldo menjadi 0. Beban lain-lain tanggal 30 dari jurnal penutup 1, mutasi 800.000, saldo menjadi 0. Setelah menyelesaikan buku besar penutupan atau setelah memposting buku besar setelah penutupan, selanjutnya memposting daftar saldo setelah penutupan. Kas 483.171.000 debit, perlengkapan 700.000 debit, iklan dibayar di muka 400.000 debit, sewa dibayar di muka 13.750.000 debit, peralatan 30.500.000 debit, akumulasi penyusunan peralatan 635.417 rupiah kredit, kendaraan 175.000
Debit, akumulasi penyusutan kendaraan 2.812.500 kredit, utang usaha 11.400.000 kredit, pendapatan diterima di muka 2 juta kredit, utang gaji 200.000 di kredit, modal akhir 30 Juni 686.473.083 rupiah. Jadi total daftar saldo setelah penutupan: debit 703.521.000 rupiah, di kredit 703.521.000 rupiah. Setelah seluruh akun temporer ditutup, akun yang masih bersaldo adalah akun real yang biasanya muncul di laporan laba rugi komprehensif. Seluruh akun real ini kemudian disusun menjadi neraca saldo sesudah penutupan. Seluruh daftar saldo yang ada nantinya dapat digunakan pada periode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.